Halo teman-teman, saya Michelle Cecilia Papilaya, mahasiswi Universitas Patimura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 2019-28184. Video ini bertujuan sebagai pemenuhan nilai tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan dalam video ini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem. Pertama-tama, perlu kita ketahui definisi sistem. Menurut pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Saya berikan salah satu contohnya adalah sistem manajemen. Di dalamnya terdapat subsistem manajemen pemasaran, subsistem manajemen keuangan, subsistem manajemen operasional, dan sebagainya. Itu adalah subsistem yang berfungsi untuk mendukung sistem tersebut dalam mencapai tujuannya. Bila tadi saya menyebutkan tentang subsistem, apa sih itu subsistem? Jadi teman-teman, di dalam sistem adalah subsistem. Subsistem adalah sistem baru yang dibentuk di dalam sistem tersebut. Jadi hanya ada perbedaan tingkatan antara sistem dan subsistem tersebut. Baik, setelah kita mengetahui tentang definisi sistem dan subsistem, sekarang kita akan melanjutkan ke klasifikasi sistem yang terbagi menjadi 3, teman-teman. Di sini ada yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik, yang terbagi juga menjadi 2, yaitu filsafat dan sistem komputer. Kemudian, yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan, yang terbagi menjadi 2, yaitu sistem tata surya dan sistem pengkajian. Dan yang terakhir adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Selanjutnya teman-teman, kita perlu mengetahui yaitu karakteristik sistem. Yang berikut adalah saya tampilkan bagian dari karakteristik sebuah sistem. Karakteristik sistem juga terbagi menjadi 8, teman-teman. Dan yang pertama adalah batasan atau boundary. Dan yang kedua adalah lingkungan atau environment. Yang ketiga adalah masukan atau input. Yang keempat proses. Yang keempat keluaran atau output. Dan yang kelima adalah komponen. Kemudian teman-teman ada yang keenam adalah penghubung, yang ketujuh adalah tujuan dan sasaran atau goal and objective. Kemudian teman-teman, kita perlu ketahui penjelasan dari satu persatu karakteristik sistem tersebut. Akan saya jelaskan. Tetap simak video ini ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah batas sistem. Batas sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa sistem juga membutuhkan batasan-batasan untuk mengontrol kinerja dari sistem tersebut, teman-teman. Kemudian batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem ini menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Jadi batasan sistem ini menunjukkan seberapa tinggi konsentrasi dari sebuah sistem tersebut, teman-teman. Jadi tetap fokus. Ini tujuan dari batasan pada sebuah sistem, teman-teman. Selanjutnya adalah lingkungan luar dari sebuah sistem atau kita biasa sebut dengan environment. Jadi teman-teman, lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun yang ada di luar atau bebas yang mempengaruhi operasi sistem. Bebas tapi dia tetap mempengaruhi sistem tersebut, teman-teman. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Kemudian lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup atau konsentrasi daripada sebuah sistem tersebut, teman-teman. Selanjutnya adalah penghubung atau interface dari sebuah sistem. Penghubung sistem merupakan media atau penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa subsistem adalah satu tingkatan yang lebih kecil daripada sistem tersebut, tetapi berfungsi untuk mendukung atau mensupport pembentukan atau kinerja dari sistem tersebut, teman-teman. Selanjutnya adalah masukan atau input pada sebuah sistem, teman-teman. Kenapa kita perlu melihat bahwa input adalah karakteristik dari sebuah sistem? Teman-teman, kita percaya bahwa kinerja dari sebuah sistem membutuhkan input dan output. Nanti akan saya jelaskan tentang output, tapi pertama akan saya jelaskan dulu tentang input. Teman-teman perlu lihat bahwa masukan yang dianggap ditempatkan dalam sebuah sistem adalah energi yang dimasukkan dalam sebuah sistem. Masukannya dapat berupa apa? Dapat berupa perawatan dan berupa sinyal. Kemudian teman-teman, maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat tetap beroperasi.
Sinyal input adalah energi yang diproses untuk dapat dikeluarkan. Kemudian, sebagai contoh, dalam sistem komputer, teman-teman, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya. Dari data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. Dapat juga saya sebutkan, teman-teman, salah satu contohnya adalah sistem peredaran darah kita nih sebagai manusia. Nah, di dalamnya adalah input. Input itu seperti apa? Inputnya adalah air yang nanti akan dikelola sebagai cairan atau sumber elektrolit di dalam tubuh kita, kemudian mempengaruhi atau membantu kinerja daripada sistem peredaran darah itu sendiri, teman-teman. Sampai di sini saya berharap teman-teman mengerti ya setelah menonton video ini. Selanjutnya, teman-teman, jenis karakteristik dalam sebuah sistem adalah keluaran yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu output dari sebuah sistem. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dari sisa pembuangan. Nah, teman-teman, berdasarkan contoh saya tadi, yaitu berdasarkan sistem peredaran darah dalam tubuh manusia, yang tadi inputnya adalah air, sekarang outputnya adalah darah, teman-teman. Darah adalah hasil dari pengolahan cairan elektrolit yang tadi untuk dihasilkan menjadi cairan darah, teman-teman. Memang benar bahwa darah itu diciptakan atau dihasilkan oleh organ tubuh lain di sumsum tulang belakang, tetapi setidaknya dalam tubuh kita tetap membutuhkan cairan untuk memproduksi darah tersebut, teman-teman. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan atau proses sistem. Nah, ini kita mulai bicara tentang bagaimana kinerja dalam sebuah sistem tersebut, teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Nah, ini adalah fungsi utama dari sebuah sistem, teman-teman, yaitu mengorganize atau mengolah input menjadi output tersebut, teman-teman. Dan suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi atau bahan jadi. Selanjutnya adalah sasaran atau objektif dan tujuan, yaitu goal, atau kita sebut biasanya goal. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi tersebut tidak ada gunanya. Dan kami percaya bahwa suatu sistem tidak ada gunanya bila tidak mempunyai tujuan atau sasaran yang pasti atau yang tepat ya, teman-teman. Selanjutnya adalah perbedaan suatu sasaran dan suatu tujuan adalah tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas daripada sasaran dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Nah, teman-teman, saya akan membawakan contoh berupa aktivitas manajemen, teman-teman. Aktivitas manajemen, contohnya aktivitas manajemen pemasaran. Contoh tujuannya adalah untuk menemukan target market yang tepat dan untuk mencapai keuntungan yang tinggi dari sebuah perusahaan tersebut. Sementara sasarannya adalah yang sektornya lebih kecil, teman-teman. Sasarannya adalah target market. Tetapi target marketnya siapa? Di sini dapat kita umpamakan target marketnya adalah anak-anak SMA yang belum memiliki penghasilan. Nah, karena teman-teman yang masih sekolah, masih di bangku pendidikan, belum punya penghasilan, otomatis mereka disebut sebagai sasaran, teman-teman. Tetapi aktivitas mereka untuk membantu kinerja dalam perusahaan tersebut dapat disebut sebagai goals atau tujuan dari sistem tersebut. Inilah kenapa tujuan dan sasaran harus termasuk ke dalam klasifikasi dari sebuah sistem, teman-teman. Jadi yang pertama adalah batas sistem. Batas sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa sistem juga membutuhkan batasan-batasan untuk mengontrol kinerja dari sistem tersebut, teman-teman. Kemudian batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem ini menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Jadi batasan sistem ini menunjukkan seberapa tinggi konsentrasi dari sebuah sistem tersebut, teman-teman. Jadi tetap fokus. Ini tujuan dari batasan pada sebuah sistem, teman-teman. Selanjutnya adalah lingkungan luar dari sebuah sistem atau kita biasa sebut dengan environment. Jadi teman-teman, lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun yang ada di luar atau bebas yang
mempengaruhi operasi sistem. Bebas, tapi dia tetap mempengaruhi sistem tersebut, teman-teman. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Kemudian lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup atau konsentrasi daripada sebuah sistem tersebut, teman-teman. Selanjutnya adalah penghubung atau interface dari sebuah sistem. Penghubung sistem merupakan media atau penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa subsistem adalah satu tingkatan yang lebih kecil daripada sistem tersebut, tetapi berfungsi untuk mendukung atau mensupport pembentukan atau kinerja dari sistem tersebut, teman-teman. Selanjutnya adalah masukan atau input pada sebuah sistem, teman-teman. Kenapa kita perlu melihat bahwa input adalah karakteristik dari sebuah sistem? Teman-teman, kita percaya bahwa kinerja dari sebuah sistem membutuhkan input dan output. Nanti akan saya jelaskan tentang output, tapi pertama akan saya jelaskan dulu tentang input. Teman-teman perlu lihat bahwa masukan yang dianggap ditempatkan dalam sebuah sistem adalah energi yang dimasukkan dalam sebuah sistem. Masukannya dapat berupa apa? Dapat berupa perawatan dan berupa sinyal. Kemudian teman-teman, maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat tetap beroperasi. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk dapat dikeluarkan. Kemudian, sebagai contoh, dalam sistem komputer, teman-teman, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya. Dari data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. Dapat juga saya sebutkan, teman-teman, salah satu contohnya adalah sistem peredaran darah kita nih sebagai manusia. Nah, di dalamnya adalah input. Input itu seperti apa? Inputnya adalah air yang nanti akan dikelola sebagai cairan atau sumber elektrolit di dalam tubuh kita, kemudian mempengaruhi atau membantu kinerja daripada sistem peredaran darah itu sendiri, teman-teman. Sampai di sini saya berharap teman-teman mengerti ya setelah menonton video ini. Selanjutnya, teman-teman, jenis karakteristik dalam sebuah sistem adalah keluaran yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu output dari sebuah sistem. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dari sisa pembuangan. Nah, teman-teman, berdasarkan contoh saya tadi, yaitu berdasarkan sistem peredaran darah dalam tubuh manusia, yang tadi inputnya adalah air, sekarang outputnya adalah darah, teman-teman. Darah adalah hasil dari pengolahan cairan elektrolit yang tadi untuk dihasilkan menjadi cairan darah, teman-teman. Memang benar bahwa darah itu diciptakan atau dihasilkan oleh organ tubuh lain di sumsum tulang belakang, tetapi setidaknya dalam tubuh kita tetap membutuhkan cairan untuk memproduksi darah tersebut, teman-teman. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan atau proses sistem. Nah, ini kita mulai bicara tentang bagaimana kinerja dalam sebuah sistem tersebut, teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Nah, ini adalah fungsi utama dari sebuah sistem, teman-teman, yaitu mengorganize atau mengolah input menjadi output tersebut, teman-teman. Dan suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi atau bahan jadi. Selanjutnya adalah sasaran atau objektif dan tujuan, yaitu goal, atau kita sebut biasanya goal. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi tersebut tidak ada gunanya. Dan kami percaya bahwa suatu sistem tidak ada gunanya bila tidak mempunyai tujuan atau sasaran yang pasti atau yang tepat ya, teman-teman. Selanjutnya adalah perbedaan suatu sasaran dan suatu tujuan adalah tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas daripada sasaran dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Nah, teman-teman, saya akan membawakan contoh berupa aktivitas manajemen, teman-teman. Aktivitas manajemen, contohnya aktivitas manajemen pemasaran. Contoh tujuannya adalah untuk menemukan target market yang tepat dan untuk mencapai keuntungan yang tinggi dari sebuah perusahaan tersebut. Sementara sasarannya adalah yang sektornya lebih kecil, teman-teman. Sasarannya adalah target market. Tetapi target marketnya siapa? Di sini dapat kita umpamakan target marketnya adalah anak-anak SMA yang belum memiliki penghasilan.
Nah, karena teman-teman yang masih sekolah, masih duduk di bangku pendidikan, belum punya penghasilan, otomatis mereka disebut sebagai sasaran, teman-teman. Tetapi aktivitas mereka untuk membantu kinerja dalam perusahaan tersebut dapat disebut sebagai goals atau tujuan dari sistem tersebut. Inilah kenapa tujuan dan sasaran harus termasuk ke dalam klasifikasi dari sebuah sistem. Ini adalah diagram elemen atau komponen sistem yang saya tampilkan di samping sini, teman-teman. Yang pertama adalah tujuan yang akan menurun pada batasan-batasan yang sudah saya sebutkan tadi, yang disebut boundary, yang mana berfungsi untuk mengontrol atau menetapkan batasan-batasan antara satu sistem dengan sistem lain agar tetap fokus dan terkontrol kinerjanya dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah batasan adalah kontrol. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa fungsi dari sistem dan fungsi dari batasan dalam sistem ini adalah sebagai fungsi kontrol, teman-teman. Selanjutnya ada input dan output yang akan diolah oleh proses, teman-teman. Oleh proses sehingga akan dari outputnya, proses mengelola input menjadi output, kemudian akan mendapatkan umpan balik atau kita sebut dengan feedback. Nah, dari feedback itu akan mempengaruhi juga bagaimana inputnya yang akan diproses selanjutnya, teman-teman. Baik teman-teman, sekian hasil presentasi saya tentang konsep dasar sistem sebagai pemenuhan nilai tugas sistem informasi manajemen. Berharap teman-teman dapat memahami video ini dan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang baru ingin mempelajari atau sebelumnya tidak mengetahui tentang sistem informasi manajemen. Teman-teman selanjutnya dapat mencantumkan pertanyaan melalui kolom komentar. Sekian hasil presentasi dari saya Michelle Papilaya dengan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.